Kira-kira siapa yang bisa mewujudkannya? Kalau kata Anda itu Anies, pilih Anies. Kalau itu Ganjar, pilih Ganjar. Kalau itu Prabowo, pilih Prabowo. Biasa-biasa saja. Baik, langsung aja kita akan mendengarkan ceramah agama langsung dari Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama ibu-ibu takut. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin, waddalilu alaihi laihun lin nazirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannanu ya Mannan, ya Dayyanu ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sadaqallahul azim. Hadaratil mukarramin, a'izza'anal kiram, Romo Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RA, Romo Kiai Haji Khalil, para kiai-kiai dari Banjarsari, Ciamis, para pemateri, Gus Fuad Pleret, KRT Fakih Wiro Hadiningrat, Tubagus Moki Nurfadil, Gus Nas, juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Banjarsari, Kiai Haji Raden Khalil Ahmad Romli, yang juga merupakan putra tertua daripada almarhum dan almaghfurlah Bapak Kapolsek Kecamatan Banjarsari, Bapak Arman, Bapak dari tentara Pak Marjan, dari para laskar Banser, daripada suka ibu-ibu yang manis-manis, orang Ciamis manis-manis semua. Amin. Bapak-bapak, adik-adik semua, hari ini adalah hari suri tauladan dari seorang anak untuk orang tuanya yang telah tiada. Tidak semua anak di dunia ini yang mau menghauli ayahandanya dengan haul seperti ini.
Hadza yadullu ala birrihim. Hadza yadullu ala mahabbatihim lil marhum wal maghfur lah. Romo Raden Ahmad bin Romli memang dia telah tiada, walakin atharuhu, lacak-lacaknya hari ini masih ada. Satu kecamatan diasuh oleh anaknya melalui Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Banjarsari. Adiknya tinggal di Ciputat, yang masuk Banten, kadang dipanggil Banten, kadang Jakarta. Memberikan cahaya kepada sekitarnya melalui pondok pesantren yang diasuh oleh beliau, yaitu pesantren Ummul Quran. Ummul Qura apa Ummul Quran? Ummul Qura. Kemudian tidak hanya untuk santrinya, beliau mengabdikan diri, beliau juga memberikan cahaya kepada dia yang tidak di pesantren, namun mendapatkan cahaya darinya melalui Ormas Padasuka, Padepokan Sunan Kalijaga. Raden Ahmad sudah tiada, tetapi beliau tidak usah bersedih meninggalkan dunia, karena ia telah menjadi sebab daripada cinta Allah kepada sekelilingnya warga Banjarsari. Banjarsari, salah sedikit jangan dimarahin. Dengan anaknya Kiai Khalil, dan dapat memberikan cahaya kepada bahkan seluruh Nusantara melalui dakwahnya di televisi, yaitu Kanjeng Kiai Raden Syarif Rahmat SQ. Ini adalah contoh dari seorang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya. Saya iri, mampukah saya menjadi Raden Ahmad yang telah memiliki 2 putra yang mampu memberikan cahaya untuk sekelilingnya, yang mampu bermanfaat untuk agamanya baginda Nabi besar Muhammad, yang mampu bermanfaat bukan hanya untuk para santri yang siap belajar agama, tapi membimbing banyak orang dari semua kalangan. Padasuka itu ada dari tentara, ada dari pedagang, ada pengusaha, ada tukang parkir, ada tukang sepeda, sukanya sesepedahan saja. Beliau demi cinta beliau kepada keluarganya di Padasuka, kadang-kadang naik sepeda bareng-bareng dengan mereka. Saya ini hanya ngajar ngaji, majlis rumah, majlis rumah, majlis rumah. Ini kadang-kadang diundang ceramah. Udah lama enggak diundang-undang ceramah karena saya memilih tidak mau diundang ceramah. Udah 5 tahun. Karena santri semakin banyak, saya tanggung jawab. Saya udah memutuskan hidup saya ngajar ngaji. Ternyata ada hal-hal yang 2003 ini saya harus kembali untuk mau diundang ceramah karena hal-hal tanggung jawab saya sebagai orang yang telah menulis sebuah tesis tentang suatu hal dan kemudian orang-orang ingin mendengar langsung dari saya. Dan saya mengucapkannya, menerangkannya hanya kepada panitia yang undang untuk bicara itu. Di sini saya disuruh bicara haul, saya akan bicara tentang
haulnya seorang manusia mulia yang dibuktikan dengan kemuliaan anak cucunya. Ini cucu-cucunya ada yang ke Mesir, ada yang ke luar negeri, ada yang mesantren, ada yang hafid dan sebagainya. Hada yadullu ala annahu min ahlil khair insyaallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Manusia adalah salah satu makhluk yang bernyawa. Maka manusia pasti mati. Kalau Anda merasa sebagai manusia, maka bersiap-siaplah wahai orang yang sedang duduk enak-enakan ini, bahwa kalian nanti akan mati. Kenapa pada diam? Gak mau. Mati itu gak mandang yang tua, gak mandang yang muda. Saya, kata orang muda, kata istri saya tua. Bapak-bapak yang tua, saya yang muda. Mati tidak memandang umur. Bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, bapak-bapak duluan. Tujuh, Bu. Presiden mati, maut, cek orang Ciamis, bener. Menteri paeh, paeh apa maut? Paeh bae aing mah, di Banten aing mah Sundana. Gubernur, paeh, bupati, camat, tentara, polisi, kiai. Ulah kiai mau ulah paeh, pupus. Semuanya akan menghadap Allah. Yang satu perlu kita ingat, bahwa mati hanya sebentar. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, ketika kita meninggal sebentar, kemudian kita dibawa ke langit yang ketujuh, kita akan dikembalikan lagi, kemudian kita akan bangun untuk menerima pertanyaan, man rabbuka. Kata bagian kecil dari umat Islam yang namanya Mu'tazilah, bahwa ketika manusia itu wafat, maka dia akan terus mati sampai nanti hari kiamat. Tidak ada pertanyaan mungkar dan nakir, tidak ada namanya siksa kubur. Nanti setelah kiamat datang, dihisab, baru dia akan disiksa. Kalau dia min ahli syar di neraka, kalau dia min ahlil jannah, dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Makanya kalau ada orang yang tidak mau haul, berarti dia ikut Mu'tazilah, bahwa orang yang sudah mati itu mati nanti dia sampai kiamat. Dia percaya adanya neraka, dia percaya adanya surga, tapi dia tidak percaya adanya malaikat mungkar dan nakir bertanya di alam barzah. Dia tidak percaya adanya raudhatun min riyadil jannah. Dia tidak percaya adanya hufratun min hufarin niran. Yang dia percaya sesuai dalam Al-Quran adanya yaumul hisab, nanti setelah hari kiamat baru dihisab manusia. Ada sebagian yang fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatannya, dan sebagian lagi akan masuk ke neraka dengan segenap penderitaannya. Tapi kita ahlus sunnah wal jamaah, bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, hadis-hadis Nabi menyatakan, ketika orang saleh meninggal dunia, malaikat turun membawa kain kafan dari surga. Ketika nyawa ini kemudian keluar sendiri, malaikat maut datang, wahai tuanku, waktumu sudah selesai. Maka keluarlah ini nyawa, kemudian ditampani qabilah. Malaikat nampani nyawa kita, kemudian memasukkannya ke kain kafan dan dibawa keranda oleh malaikat-malaikat dari bumi sampai langit pertama.
Di sana malaikat langit pertama tidak bisa masuk ke langit kedua, diberikan kepada malaikat langit kedua, kemudian dibawa oleh malaikat langit kedua ke langit ketiga, begitu selanjutnya ditampa oleh malaikat langit ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh. Kemudian setelah bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, dibalikan lagi ke dalam jasadnya untuk ditanya tentang Rasul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, man hadar rajul, siapa laki-laki ini? Orang yang suka bermarhaban ketika melihat wajah baginda Nabi, dia akan berbahagia. Hada Jaddul Husaini, marhaban ya nura aini. Langsung tidak lagi dilanjutkan man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka. Tapi bagi orang-orang yang tidak kenal kepada Nabi Muhammad, man hadar rajul, ia tidak pernah bermaulid, ia tidak pernah bermarhabah, ia jarang bersolawat di hari Jumat ketika menunggu adzan Jumat. Bagaimana dia menunggu adzan Jumat membaca salawat 1000 kali. Orang datangnya juga ketika khatib turun dari mimbar, dia masuk kemudian sholat Jumat. Betul tidak? Banyak yang begitu. Makanya para hadirin hadirat di dalam ahlu sunnah wal jamaah, kemudian dilanjutkan ketika seseorang itu merupakan min ahlil khair, maka dia akan dimasukkan oleh Allah raudhatan min riyadil jinan, dalam satu taman seperti taman-taman surga. Dia belum masuk surga, tapi sudah dimasukkan ke dalam satu taman surga. Ibu pernah ke taman safari? Wajah-wajahnya belum pernah ini. Bayarnya 150.000, mahal. Kita pengen masuk ke taman safari saja, bayarnya sekali masuk 150.000. Ini kita orang Banjarsari nanti nunggu kiamat, kadang 1000 tahun, bisa jadi 2000 tahun, bisa jadi 1 miliar tahun. Itu setiap hari. Kana fi raudhatin min riyadil jinan, tanpa bayar sampai kiamat. Alhamdulillah. Yang penting ibu-ibunya suka ngaji begini. Jangan pulang kalau sebelum selesai acara. Sebelum doa jangan pulang. Insya Allah ini tidak pulang. Kenapa? Apakah karena cinta kepada baginda Nabi? Cinta kepada ulama? Bukan. Kenapa? Ada door prize. Mudah-mudahan saya yang dapat door prize-nya. Amin. Nih ibu-ibu lagi begini nih, mati. Ini kan lagi nuntut ilmu. Matinya masuk surga. Man mata fi talabil ilmi mata syahidan. Siapa orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, mata syahidan, maka dia matinya dalam keadaan mati syahid. Bagaimana konsekuensi mati syahid? Mati syahid itu dakhalal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa diperiksa BPK, tanpa diperiksa KPK. Ada orang masuk surga tapi diperiksanya lama. Pemeriksaan di yaumul hisab bisa berjalan, ada yang sehari, ada yang setahun, ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 1.000.000 tahun. Lama. Dalam keadaan matahari begitu dekat, ngucur segala macam keringat yang berbau bermacam-macam dari orang-orang yang sangat berdosa. Maka ketika itu manusia di yaumil hisab itu tidak kuat. Ya Rabb, kami mohon keringanan dari keadaan yang begini sangat tidak enak. Matahari begitu dekat, kemudian bentakan malaikat ketika menyidik kita. Satu, apa yang kita lakukan tidak ada yang luput daripada hisaban.
Ibu-ibu suami lagi masuk kamar mandi, dompet suami dilihat, dimasukin 100.000 ke susunya. Itu nanti kita akan melihatnya. Halal apa haram? Suami lagi kamar mandi, dompetnya kita ambil, kita lihat. Ada duitnya 500.000, kita ambil 100.000. Ibu-ibu saya tanya, halal apa haram? Halal. Kalau suaminya pelit, halal. Setuju? Biarin kiai fatwa haram, kita halal aja, Bu. Suami pelitnya kayak setan. Dia lagi meleng, kita ambil aja duitnya 100.000. Dia nanya, kemana nih 100? Ada tuyul kali AA. Di yaumil hisab datang mereka ke Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam, ya Abal Bashar, isfa' lana, syafaati kami. Sagalatni umuri, tidak, aku sibuk dengan urusanku. Datang ke Nabi Sis, kadzalika. Datang ke Nabi Nuh, kadzalika. Datang ke Ibrahim, kadzalika. Datang ke Nabi Ismail, kadzalika. Datanglah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki asy-syafa'atul uzma. Man hiya syafa'atul uzma? Syafa'atun fi yaumil hisab li nuqsanil ahwal. Syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Untuk apa? Linuqsanil ahwal, untuk mengurangi berbagai penderitaan di yaumil hisab. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya, isfa' ya Rabb li hadhil ummah kullihim. Kemudian direnggangkan ini matahari yang begitu dekat, diangkat oleh Allah. Kemudian rada adem, malaikat yang membentak ketika dia ini memeriksa kamu, itu mengurangi bentakannya. Itu disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Baru nanti ibu dan bapak ketika sudah selesai hisab, di sana ada mizan. Ma huwal mizan? Mizan adalah timbangan. Mizanun haqiqiyun la takhayyuliyun. Ini adalah mizan hakiki, timbangan benar. Kelihatan timbangan itu. Setiap manusia amalnya akan ditimbang. Besar sekali timbangan. Wa kullun nasi yanduru ila hadal mizan. Setiap orang bisa melihat ketika amal kita ditimbang. Kalaulah besar, lebih berat amalan kebaikan kita, maka kita kemudian akan dimasukkan ke dalam surga melalui sirat. Apa itu sirat? Sirat adalah jembatan. Jembatan bainal mauqif wa bainal jannah wa bainahuma narun. Hada mauqif wa dzalika al jannah wa bainahuma narun. Hada sirat, siratun hakikiyun, jembatan hakiki dari besi jembatannya. Kenapa jembatan itu disebut jembatan hakiki? Karena sirat yang majaz ada di dalam dunia, wa huwa dinul Islam. Hada sirat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetapi nanti sirat di yaumil hisab kelihatan jembatan benar. Jembatan benar. Cuma jembatannya ini tergantung amal ibadah kita. Ada yang terasanya jembatannya ini sempit tapi dia bisa jalan. Ada yang terasa lebar, dia bisa berjalan dengan berlari begitu kencang. Ada yang jembatannya terasa sangat tipis sekali. Wa fi riwayatin, bahkan dalam satu riwayat,
seperti rambut yang dibelah 7. Walau kana hadal hadis dha'ifan, walaupun hadis ini hadis dhaif. Orang-orang yang beramal seperti para syahid, ini yang hari ini akan mati syahid kalau mati, lagi belajar begini, man mata fi talabil ilmi mata syahidan. Itu tanpa hisab, tanpa ngelewati sirat, harus jalan di jembatan, tapi dia kalbarkil khatif, sudah ada di dalam surga. Itu adalah untuk orang-orang yang mati syahid. Di antara mati syahid, orang yang mati dalam keadaan menuntut. Kalau anak ibu lagi mondok, kemudian di pondoknya kepleset meninggal, itu sudah jelas kalau mati syahid. Kalau tidak percaya setelah 8 tahun bongkar kuburnya, maka akan dia itu utuh seperti semula. Kenapa? Mata fi talabil ilmi. Maka di Cilegon tahun kemarin ada 40 orang kampung nggak tahuan kiai. Pas mau dibikin jalan tol, ketika dibongkar itu makam mau dipindah, masih banyak yang utuh. 40 orang lebih masih utuh, padahal dia bukan kiai. Kenapa? Mungkin dia termasuk dalam keadaan meninggal dalam syahid. Orang mati syahid lagi kalau meninggal lagi ngelahirin. Ibu-ibu ngelahirin, meninggal, mata syahidan. Matinya mati syahid. Mati kena COVID, mata syahidan. Kenapa? Hina mati COVID itu. Pakai peti, pakai plastik, betul tidak? Di dalam pandangan Allah, ini kemuliaan. Lihat orang-orang yang kemarin matinya mati dalam keadaan COVID. Baik dia itu ngadep ke kiblat mau enggak, mau di ngadepin begitu mau enggak, urusan rumah sakit mau dimandiin mau kagak. Lihat nanti di yaumil hisab, atau kita lihat nanti ketemu di surga, tanya pada dia, bagaimana kamu masuk surga? Saya yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan firman, berdasarkan hadis daripada Rasulullah, bahwa orang yang mati fit ta'un mata syahidan wasyahidu dakhalal jannah bighairi hisab. Atau orang yang mati dalam keadaan kena gempa, mati tsunami, itu mata syahidan. Wa hadhihi haqiqah. Maka kalau hari ini ibu-ibu lagi ilir-iliran begini, ilirnya masih begini, ternyata nyawanya udah nggak ada. Jangan sedih kalau kita punya ibu di samping kita lagi begini-gini, ternyata orangnya udah mati. Itu mati, coba ini, jangan-jangan udah mati, belum? Belum ya? Kalau senyum begitu berarti masih hidup. Senyumnya orang Ciamis, amis-amis. Alhamdulillah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau mati semua ini, gimana kalau mati semua? Iya, semuanya masuk surga. Bukan hanya masuk surga, masuk koran. Acara haul Romo Kiai Raden Ahmad di Banjarsari, semua jamaah meninggal dunia kecuali penceramah dari Banten. Pulang dengan Gus Fuad. Waduh, nggak didoain saya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa likulli ummatin ajal. Walikulli ummatin, dan setiap bangsa mempunyai batas. Setiap bangsa mempunyai waktu tertentu. Bangsa Indonesia hari ini adalah merupakan warisan dari ajal dari bangsa leluhur kita yang telah lalu. Bu, ini dulu Indonesia kita, ada pulau Kalimantan, ada pulau Sumatera, ada pulau Jawa. Dulunya ini satu dengan benua Asia. 10.000 tahun yang silam tidak ada pulau Sumatera,
tidak ada Pulau Jawa, tidak ada Pulau Sulawesi, Papua, Maluku. Kita semua bersama dengan benua Asia 10.000 tahun yang silam. Kemudian terjadi bencana, es mencair, kemudian ujung dari bencana adalah Pulau Sumatera dan Jawa bersatu, Kalimantan berubah, misah, Sulawesi misah, Maluku misah. Tapi kita orang Jawa, Sunda dengan Sumatera masih menyatu. Likulli ummatin ajal, selesai itu benua Asia, kita pisah dari Asia, tapi kita Pulau Jawa masih bersama dengan Pulau Sumatera. 400 Masehi terjadi gunung meletus Krakatau. 400 Masehi. Gunung Krakatau meletus, Jawa, Pulau Jawa dan Sumatera berpisah. Sekarang dipisah oleh Selat Sunda. Likulli ummatin ajal. Dulu Pulau Jawa ini terbagi dua. Ada Sunda, ada Jawa. Dibatasi oleh Kali Cipamali yang sekarang namanya Kali Brebes. Sekarang terbagi tiga. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat terbagi tiga. Ada Jawa Barat saja, ada DKI, ada Banten. Jawa Tengah terbagi dua. Ada Jawa Tengah, ada DIY Yogyakarta. Ini produknya Yai Syihabuddin yang kepincut orang Ciamis karena manis-manis. Kemudian ayahnya dari Kiai Syarif Rahmat kepincut orang Ciamis, menikah dengan orang Ciamis, akhirnya orang Jogja dan Ciamis bersatu melahirkan Kiai Syarif Rahmat yang dia bisa kayak orang Jawa, juga bisa kayak orang Sunda karena memang orang Sunda asli. Alhamdulillah. Likulli ummatin ajal. Ini dulu Ciamis ini bukan Ciamis, Bu. Ciamis ini baru namanya tahun 1914 oleh Belanda. Dulu namanya apa? Galuh. Ini Galuh selama 900 tahun nama Galuh dipakai oleh orang Banjarsari. Dari mulai tahun 1914 sampai ke belakang selama 900 tahun ini namanya Kerajaan Galuh, kemudian terakhir zaman Belanda menjadi Kabupaten Galuh. Tahun 1914 dirubah namanya Ciamis. Kenapa? Karena ngelihat orang Ciamis manis-manis, udah kita ganti Ciamis. Begitu ceritanya. Kalau Galuh itu gagah perkosa. Galuh artinya gagah perkasa. Orang Galuh itu gagah perkasa. Belanda takut orang Galuh yang keturunan para raja Write Kandayun untuk memberontak kepada Belanda. Akhirnya diganti namanya menjadi Ciamis agar yang kelihatannya adalah manis-manisnya aja. Padahal di balik manisnya orang Ciamis ada jiwa kesatria yang diturunkan dari raja-raja Tarumanegara. Dulu kerajaan kita ini cuma satu di Pulau Jawa. Namanya Kerajaan Salakanegara. Di Jawa Barat ini Salakanegara 300 tahun hancur. Kemudian menjadi Tarumanegara. Tarumanegara 300 tahun hancur. Jadi dua Tarumanegara. Dibatasi oleh kali di Citarum. Sebelah sana namanya Galuh sini. Sebelah sana namanya Sunda. Kemudian 300 tahun kemudian hancur lagi Sunda dan Galuh. Disatukan oleh Prabu Siliwangi. Namanya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran kemudian hancur. Jadi tiga penerusnya. Kerajaan Cirebon, Kerajaan Sumedang, dan Kerajaan Banten. Masa penjajahan hancur lagi.
akhirnya jadi Jawa Barat. Tahun 2001 jadi 2 lagi, Jawa Barat, Banten. DKI dari dulu jadi 3. Likulli ummatin ajal. Setiap bangsa mempunyai waktu. Kapan dia untuk tumbuh, kapan dia kemudian akan hancur. Kita minta Indonesia ini kepada Allah, agar Allah tidak hanya umur Indonesia ini seperti Tarumanegara yang 300 tahun. Kita ingin Indonesia ini dalam keindonesiaan kita beribu-ribu tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita ingin Indonesia ini ada yang terdiri dari 17.000 pulau, 700 bahasa, 1.400 suku bangsa yang dipisahkan setiap pulaunya oleh lautan, itu disatukan selama-lamanya oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan barokah haul pada hari ini, haul Romo Raden Ahmad bin Raden Romli, moga-moga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua, bangsa Indonesia dari Aceh sampai Papua, mudah-mudahan tetap bersatu. Besok 2024 Capres semuanya biasa-biasa saja, rutinan tahunan. Pilih yang Anda suka. Anda pengen melihat Indonesia seperti apa, kemudian Indonesia seperti itu, kira-kira siapa yang bisa mewujudkannya? Kalau kata Anda itu Anies, pilih Anies. Kalau itu Ganjar, pilih Ganjar. Kalau itu Prabowo, pilih Prabowo. Biasa-biasa saja. Nanti kalau kita tidak suka 5 tahun itu pada presiden yang kita kalah, kita pilihannya, tunggu 5 tahun lagi, jangan dipilih lagi. Begitu saja. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.